Selamat pagi semua anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini Miss Cindy akan bersama-sama dengan anak-anak kelas 6 akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. Kalau minggu lalu kita belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama dengan segala unsur-unsur yang ada, dengan segala macam ciri khas, dengan cara bagaimana tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam ibadah Perjanjian Baru, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semua tutup mata, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran dari Tuhan. Beri kami semangat, beri kami sukacita, supaya kami dapat belajar dengan baik. Kami mengenal Tuhan, kami memahami Tuhan. Kami terpanggil untuk selalu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua anak-anak kelas 6 untuk bisa belajar tentang ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran bab yang kedua. Kalau kalian sudah memiliki buku paket, boleh dibuka buku paketnya. Sambil kalian melihat penjelasan dari Mas Cindy, sambil kalian boleh menggarisbawahi setiap kalimat demi kalimat yang Mas Cindy jelaskan dalam slide, dalam video hari ini. Oke, kita maju. Perjanjian Lama biasa orang berkumpul di sinagog, ya tulisannya sinagoge tapi biasanya disebut dengan sinagog. Kalau dalam Perjanjian Lama biasa mereka berkumpul di Bait Allah, tetapi kalau di Perjanjian Baru mereka berkumpul di sinagog. Mereka berkumpul untuk belajar Taurat, ya, mereka berkumpul untuk berdoa. Kalau jemaat mula-mula dalam Perjanjian Lama setelah pencurahan Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, kebiasaan mereka adalah mereka bersekutu, memecahkan roti, berdoa atau bermazmur, ya. Mereka membaca kitab Taurat dan mereka saling berbagi. Ini adalah kebiasaan yang baik yang harus jadi teladan buat kita semua. Jadi kalau jemaat mula-mula dulu mereka melakukan ini semua karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang anak-anak juga ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada dalam satu persekutuan, baik di gereja atau di rumah, kita juga harus bisa menunjukkan hal-hal yang baik. Jadi ibadah bukan hanya sekedar karena hari Minggu, tetapi dalam ibadah kita harus memiliki persekutuan, perkumpulan, ya, dengan jemaat-jemaat yang lain, dengan anggota jemaat yang lain. Kita memecahkan roti bersama, biasanya perjamuan kasih, saling berbagi, memberi makanan, saling makan bersama gitu ya. Berdoa, bermazmur, saling menguatkan, ya. Mereka juga membaca kitab Taurat. Penting sekali dalam ibadah kita membaca kitab Taurat, ya, dan berbagi kepada sesama. Gereja pertama, ya, bagaimana mereka mengalami hal-hal yang luar biasa setelah hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Rasul Petrus, ya, ketika dia berkhotbah, ya, ada ribuan orang, sekitar 3.000 orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, gereja perdana berlangsung pada hari Minggu. Kalian bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dan hari Minggu merupakan hari kemenangan, di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu yang membedakan. Ketika Perjanjian Lama mereka beribadah pada hari Sabat. Nah, biasanya hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru mereka beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu sebagai hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat lagi. Nah, ibadah pada masa kini, ya, pada zaman sekarang biasanya mereka beribadah di gereja. Unsur-unsur ibadah yang
terdapat dalam perjanjian baru dan kita ikuti sekarang, ada berdoa, ada bernyanyi, membaca Alkitab atau firman Tuhan, ada persembahan dan memecahkan roti, yaitu perjamuan kudus ya, khusus untuk jemaat-jemaat yang sudah dewasa. Ini yang biasa kita lakukan di gereja setiap hari Minggu ya. Sekalipun zaman pandemi sekarang kita beribadahnya secara online. Tapi unsur-unsur ibadah ini tidak bisa dihilangkan. Semua tetap dilakukan. Baik itu ibadah di gereja maupun ibadah online pada zaman pandemi sekarang ya. Oke, kita lihat lagi. Ada bentuk-bentuk ibadah. Yang pertama adalah ibadah dewasa. Ada ibadah lansia. Bahkan ada ibadah sekolah minggu. Itu yang biasa kalian lakukan. Nah, biasanya itu dilakukan di hari-hari tertentu. Nah, gereja, persekutuan, beribadah bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi juga harus memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus saling membantu juga, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling peduli. Jadi yang disebut dengan ibadah itu bukan hanya sekedar kita berdoa, memuji Tuhan, tetapi lebih juga kepada aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa gunanya kita hari Minggu kita beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi ketika setiap kehidupan kita nggak peduli sama orang lain, kita jahat sama orang lain. Nah, jadi harus seimbang antara kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan dengan sikap kita kepada sesama kita. Ayo anak-anak, tetap semangat untuk kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan malas-malas untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Karena ibadah itu adalah satu bentuk ucapan syukur yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Ibadah itu adalah sarana untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah mengabaikan atau lalai untuk beribadah kepada Tuhan. Rajin beribadah, senangkan hati Tuhan, ya. Kalau kita sudah rajin beribadah, bisa dipercaya hati Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap semangat, sekalipun kita ibadah online, kalian juga harus sungguh-sungguh. Ibadah tidak boleh main-main. Ya, sekalipun orang tidak melihat ya cara kita beribadah bagaimana, tetapi Tuhan Yesus dia melihat kita sungguh-sungguh, kita bercanda atau kita marah-marah ketika kita beribadah. Hati kita Tuhan tahu. Itu sebabnya ayo beribadah dengan sungguh-sungguh. Demikian pelajaran yang bisa diberikan kepada kalian. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang ibadah hari ini. Kami mau beribadah bukan sekedar datang ke gereja, tapi kami mau beribadah untuk senangkan Tuhan, dan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, kami bisa peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bagaimana cara gereja mula-mula ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengasihi sesama mereka. Sekalipun ibadah-ibadah kami di zaman pandemi ini masih online, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir dan memberikan kami sukacita. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak kelas 6. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Nini akan memberikan tugas kepada kalian. Seperti biasa, tugas ibadah tetap dikumpul pada hari pelajaran agama. Di sini sudah tidak tagi-tagi lagi, tetapi kalau kalian kumpul, Miss Nini kasih nilai. Yang tidak kumpul, ya sudah, tidak Miss Nini nilai. Yang kedua, setelah video ini, Miss Nini akan memberikan tugas kepada kalian semua. Harus dikumpul tepat waktu karena kalian sudah besar, harus bisa membagi waktu, kapan belajarnya, kapan bermainnya. Jangan menunda-nunda untuk mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.